Oke, balik lagi ke Garasi Viku. Untuk pagi hari ini, kita akan ngebahas mobil yang pada masanya tuh banyak banget yang mainin. Ini tuh pada masa sekarang ini tuh udah mulai dibangun satu persatu. Nah, apa mobilnya? Adalah Toyota Starlet. Oke, sekarang gue udah sama ownernya. Ya, bisa diperkenalkan diri? Ya, kenalin gue Arya, sekaligus owner dari Starlet merah ini. Oke, nah Arya ini adalah temen gue sebenarnya sih, teman lama gue juga. Yeah. Nah, gue mau nanya ya, pertama kali mobil ini tuh apa, tahun berapa, dan tipenya apa? Karena kalau Starlet itu setahu gue ada beberapa tipe ya, kayak ini Iya, satu, bener betul. kan? Nah, kalau ini mobil apa? Oke, jadi kalau ini itu Starlet kotak tahun 89, tipenya SE13, 1300. Jadi kalau kotak itu ada XL, terus SE, sama satu lagi ada satu tipe yang emang agak jarang ya, Lise. Bedanya tuh apa tuh yang Lise? Kalau yang Lise itu pertama dia ada kompartemen untuk sepatu ya kalau nggak salah, terus sama joknya itu, kain joknya dia emang agak beda warnanya dan motifnya juga beda. Sekarang kita ngebahas soal mobil ini sendiri, untuk bagian eksterior. Sebelum gue bahas soal eksteriornya itu sendiri dari mobil ini, gue mau nanya, mobil ini kan ada facelift dan non facelift. Ya betul. Nah, gue mau nanya, faceliftnya di bagian apa? Karena selama ini gue kalau ngeliat Starlet kotak ya bentuknya kotak. Ya. Nah, ini mobil itu faceliftnya di mana sih? Dan apa aja bedanya antara yang facelift dan non facelift? Jadi kalau untuk yang non facelift itu beda sama facelift di bumper, terus di grill sama lampu, terus dia di belakangnya lampu belakangnya beda. Sama ini bagasinya apa sih? Ini list bagasinya. Oh, list bagasinya beda juga. Beda, dia Nah, lebih pendek. gue baru tahu nih kalau bumpernya itu beda. Jadi kalau misalkan mau pakai bumper non facelift bisa nggak di mobil? Oh, nggak bisa. Oh, jadi itu dia beda semua. Jadi dia beda, mukanya beda sih. Lampu dan sebagainya beda. Oke, nah itu kan udah ngomongin soal Starlet secara keseluruhan. Sekarang gue mau nanya soal mobil lo sendiri. Nah, mobil lo sendiri ini apa sih yang udah diubah dari Starlet? Istilah kata Starlet di sini, Iya. Starlet lokal di sini. Ini apa aja yang udah lo ubah? Yang udah gue rubah, gue cuma masang lip, kemudian ini sih fender depannya. Oke, fendernya bedanya apa nih? Sebenarnya bedanya cuma letak lampu sen aja. Kalau yang lokal di sini. Oh, nah ini Depan. tuh lo fendernya pakai fender apa? Gue ambil fender dari luar. Agak niat ya untuk dandanin mobil ini, yang fendernya agak niat. Nah, Yeah. itu fender tipe apa? Oh ya, di luar tuh ada yang SI. Apa ini Iya. pakai fender SI? Iya. Oh, jadi tuh dia bedanya cuma di tempat sen dari sini ke depan doang. Kalau kata orang Mega mah itu mah tinggal pindahin aja, Mas. Iya, sih, bener sih. bener sih. Tapi ya, karena waktu itu juga fender kebetulan kondisinya juga udah jelek sih. Oke, sekarang gue mau ngebahas soal lift bumper. Oke. Untuk yang versi lokal kan sebenarnya nggak ada bawaan lift bumper ini. Iya. Nah, lift bumper ini memang pada masa itu dari ATPM ngejual lift bumper ini, atau itu sebenarnya lift bumper versi luar? Kalau yang dari ATPM-nya gue kurang paham ya, tapi kebanyakan emang kalau gue lihat yang berkeliaran juga ya emang nggak ada sih liftnya, jadi akhirnya ya gue menyebutkan mungkin dari luar gitu kan. Terus juga ini juga gue bikin sih liftnya, jadi bukan Orisinil bawaannya Iya, dia, betul. tapi kalau ngomongin bawaan dia ada dong. Ada. Oh, dan harganya juga agak lumayan. Agak lumayan. Oke, sekarang kita ngebahas soal warnanya ini sendiri. Iya. Setahu gue untuk Starlet itu di sini nggak ada yang bawaannya apa ya, merah terang ya jatuhnya. Iya, merah terang ini. iya. Nah, ini tuh kenapa waktu itu lu cat warna merah ini? Gue sebenarnya repaint itu buat nge-refresh warnanya aja sih. Habis itu gue cat, ya udah jadinya kepikiran warna merah tuh ya karena ini gue beli waktu itu warnanya merah juga sih. Oh, Dan merah marun. di lain sisi lu sebenarnya malas untuk mengubah surat ya? Iya, Oke. Lo ada referensi nggak merah ini tuh merah apa sih? Gue referensi dulu sih lebih ke
gue inget-inget dulu tuh gue lihat itu sih apa namanya, jadi gue browsing terus ada katalog kayak kode warna gitu. Nah itu Toyota MR MR2. Nah, terus habis itu ya mungkin emang nggak mirip-mirip banget, cuma gue ngeliat referensinya dari situ. Oh, lu terpancing warna ini kayaknya lucu di sana Iya. ini. Oke, jadi karena itu lu ngecat mobil jadi warna merah seperti ini. Betul. Nah, sekarang kita bahas selanjutnya adalah di bagian kaki-kaki. Oke. Nah, kaki-kaki. Yang pertama gue lihat dulu, kalau dari bagian luar, mobil ini kan ganti velg. Nah, velg ini apa? Ini velg pakai Sprint Art CP. Ring 14. Oh, ring 14. Dengan spek apa nih? 14 lebar 6 apa setengah, gue agak lupa ya. ET 40. Oh, ET40. Ini ET40. Oke, terus ini pakai ban ukuran? Ukuran bannya 185/60. Oke, untuk ring 14 dengan ukuran itu harusnya mobil ini agak enak Enak, empuk ya. iya. Cuman kan kalau kita lihat dari tadi kalau full body mobil ini agak pendek. Betul. Nah, mobil ini untuk sistem suspensinya, dia itu lu udah upgrade ke apa? Apakah menggunakan Sportkit, Sportkit atau mungkin coilover? Untuk suspensi pakai coilover ISC. Untuk tipenya kalau nggak salah yang tengah ya, gitu loh, yang ada chamber plate-nya itu. Oh, yang ada pillow, apa istilahnya kata pillow ball ya? Pillow ball, Iya, yang ada chamber plate-nya itu. Oke. Sekarang kita bahas mengenai sektor pengereman. Oke. Nah, pengereman ini lo kan udah upgrade nih ke apa tadi? Gue lupa. Disc brake-nya pakai punyanya Starlet GT. Oke, punyanya Starlet GT. Kapsul, yang kapsul. Oke, yang generasi gue berarti Iya. ya, yang generasi mobil gue. Jadi agak lebih besar ya. Iya, Tapi betul. dengan untuk piston pengeremannya itu sendiri sama ya? Piston pengereman lebih besar sih. Oh, lebih besar. Iya. Jadi harusnya lebih enak ya Lebih untuk enak pengeremannya untuk itu pengeremnya. sendiri. Nah, untuk Safety lah. itu udah kita bahas soal sektor kaki-kaki. Sekarang kita bahas bagian interior dari mobil ini. Oke, kita sekarang ke bagian interior. Bagian interior ini sebenarnya ada lumayan yang diubah lah ya, beberapa hal dan beberapa bagian. Oke, yang pertama gue lihat lo ganti setir ya. Iya, Ganti betul, setir. ganti setir. Kebetulan dia juga salah satu pelanggan kita ya. Jadi dia belanja setir ini waktu itu sama Adit. Iya, Sama Adit. Jadi setirnya ini pakai apa? Nomo Monte Carlo. Nomo Monte Carlo, diameternya 350 ya berarti. 350. Iya, 350. Ini nih setir yang paling enak menurut gue. Selanjutnya itu adalah apa ya? Ini. Shift knob. Shift knob. Nah, shift knob ini lo pakai Punya TRD. oh, TRD ini lumayan enak juga sih dipegangnya ya. Dipegangnya enak ya. Dipegang enak dan sebenarnya shift knob ini nggak gitu mahal ya ternyata ya. Iya. Karena gue mikirnya tuh dulu shift knob ini harganya agak lumayan si TRD, ternyata harganya juga masih masuk akal lah ya. Cincai lah. Nah, untuk selanjutnya itu apalagi nih ya untuk itu? Paling jok ini sih. Oh iya juga sih, joknya paling kelihatan sih malah ya joknya. Iya, joknya. Nah, jok ini lo pakai apa nih? Recaro SR1. Oke, SR1. SR1 itu bentuknya kayak hantu ya. Iya, Kalau anak-anak zaman dulu bilang kayak hantu. Recaro hantu. Oh, Recaro hantu. Kenapa waktu itu lo memilih SR1 dibandingkan SR2 dan SR3 di mana unitnya itu lebih banyak SR2 SR3? Pertama untuk SR1 dari peruntukan tahunnya ya, di kayak period korek aja sih. Oke. Oh iya juga ya, ini lebih kan tua. tahunnya tua. Ini mobilnya juga kan. Oh iya tua. sih, mobil-mobil tua ya. Jadi lo lebih mikirin ya paling nggak ketemu sama tahunnya Iya. ya. Tapi untuk joknya ini sendiri sebenarnya lumayan enak ya, lumayan enak ya. Maksud gua nggak, kalau dulu kan nggak, orang bilangnya SR1 tuh paling nggak banyak yang diminati. Sebenarnya begitu didudukin enak-enak Enak-enak aja, aja, nggak ada iya, masalah. Cuman makanya. di sini lo ngubah si posisi duduknya ini sendiri Iya, ya, posisi agak duduknya lebih dalam. agak, Nah itu dia, kalau balik lagi sih, kalau ngomongin posisi duduk itu lebih ke preferensi masing-masing. Kalau Iya. gue jujur agak kurang nyaman dengan posisi ini, cuman kalau di lo pas-pas aja. Nah, pas-pas aja. Tapi ini ya lumayan oke sih untuk posisi duduknya itu sendiri. Terus selain itu apalagi? Nggak ada lagi ya? Enggak Bagian ada sih, interior? sisanya ya udah. Hanya pembersih aja ya Pembersih kayaknya. aja. Karena kalau gue lihat speedometernya sih kempling banget nih. Lumayan kempling nih, lumayan cakep. Oke, paling bagian interior itu aja, kita langsung ke bagian mesin aja. Oke.
Oke, sekarang kita ngebahas bagian si mesin ini mobil sendiri. Nah, untuk mesinnya ini sendiri kan tadi kita udah bahas tuh, kenapa mobil ini 3 tahun mangkrak. Istilah kata mobil ini tidak berjalan atau ya missing aja lah entah kemana. Nah, mobil ini tuh ganti mesin kan ya? Iya, Ganti betul. mesin. Dan kita akan coba lihat dulu mesinnya seperti apa. Sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Nah, untuk bagian mesin ini sendiri kan udah diganti nih ya. Iya. Nah, gua agak bingung sih karena mesin Toyota itu sebenarnya cover klapnya itu semuanya bentuknya mirip-mirip. Iya, mirip-mirip. Antara 4E, 5E, 4A. 4A, nah 5A sama bahkan kemarin ke mobilnya Anom itu 7A. 7A cover klapnya sama seperti ini, padahal terlihat sama tapi ada beda ukuran. Iya, betul. Ada beda ukuran. Nah, untuk mobil ini sendiri ini tuh pakai mesin apa? Untuk mobil ini dia pakai 5E, 5EFE. Oke, 5EFE itu mesin mobil apa sih? Yaitu mesin mobilnya Paseo sama Tercel. Oh, Toyota Paseo, Toyota Tercel. kenapa lo kepikiran untuk upgrade ke mesin ini? 5E. 5E. Karena kan sebenarnya setahu gua untuk Starlet itu 4E ya. Iya. Nah, betul. kenapa lo berpikiran untuk membangun Iya. Jadi sebelumnya itu gue emang kepikiran buat ke 4E. Terus 4E itu selain dia lebih kecil ya, dia 1300. Terus kalau gue bloknya juga dengan 2E ya bisa bisa kompatibel lah kayak gitu. compatible. Terus juga ya dia mungkin ya emang peruntukannya di Starlet juga kan 4E gitu. Terus akhirnya ya udah temen gua kebetulan yang barangnya nggak ada 5E, gua ambil dari teman gua. Akhirnya gua ambil deh tuh, tapi 5E yang dia ini kebetulan yang tubular, intake-nya tubular. Bentar, tubular gimana tuh? Enggak, tapi tubular itu emang bawaannya tubular atau itu upgrade lagi? Enggak, itu memang bawaannya Oh. tubular itu. Oke, bedanya tuh apa ya antara tubular sama yang non tubular? Nah, dia bedanya itu di bentuk intake-nya itu. Kalau yang tubular itu dia bulat gitu, agak menabung set. Ya, kalau yang biasa ya kayak biasa. Yang 5EFHE ya. Itu yang biasa ya, intake-nya nggak non tubular. Oh, non tubular. Nah, kalau untuk sendiri ini berarti pakai 5E 1500. Jadi ini 1500 cc. Iya. Nah, untuk mesin ini sendiri ada yang udah lubah nggak sih? Itulah kata kan sebenarnya prosesnya agak lumayan lama nih. Otomatis nggak mungkin pure standar. Nah, mobil ini sendiri apa aja yang lubah dari mobil ini? Kalau sebelumnya sih cuma refresh aja ya, kayak ganti ban sehat, Oke. terus habis itu gancionnya, ranting belt, dan segala macamnya itulah. Itu aja sih, sisanya bawaan. Oh, sisanya bawaan. Jadi beberapa bagian yang bawaan. Paling Iya. kalau yang gue lihat semata gue adalah udah dibikin individual coil Nah, aja. iya, individual coil aja. Individual coil. Sama ini sih intake aja sih, gue ganti kan yang dari awal turbulan, terus gue ganti ini Acis namanya. Oh. Toyota. Ya intake-nya Toyota lah. Oke, tadi udah bahas soal mesinnya, udah individual coil, terus gitu juga lo ganti ya? Iya, gue ganti. Oh, sebenarnya Mungkin sih. sebenarnya bukannya ganti sih, lebih ke kebutuhan juga ya, Iya karena nggak lah. bisa menggunakan hidro standarnya. Oh, ini berarti mesinnya tadi apa? Paseo sama Tercel. Tercel. Yang otomatis untuk bentuk headernya itu pasti Dia beda. lebih Nah ini lu bikin waktu itu di mana ya? ini sebenarnya gue bikin di bengkel sebelumnya. Nah, kemudian setelah pindah ada beberapa penyesuaian lah untuk headernya diganti. Oh, Headernya, pipingnya diganti. Oke, ini kita udah selesai membahas mesin. Sekarang kita langsung tes aja di jalan. Kayaknya seru nih untuk ngetes jalan ini karena dengan mobil yang mesinnya udah ganti dan kaki-kakinya juga ya katanya keras. Oke, kita langsung mulai aja untuk muter-muter. Oke. Ya, kita langsung mulai di dalam dan Adit disiksa, kita taruh belakang. Oke,
kayak Mio ya. Lilian kayak Mio ya. Lilian kayak Mio berarti. Vario. Ntar dimasukin di videonya. Kayak Vario. Oke. Apa lagi ya? Ini ngeliat AC sih. Kita penting AC. Wah, AC-nya sih anginnya lumayan kenceng ya. Enggak nyantai ya. Agak nyantai. Ini AC lu ganti ya? Ganti pakai apa? Panther. Apa ya? Oh, ini pakai Panther. Beneran pakai Panther. Kompresor Avanza. Kompresor Avanza tapi blowernya pakai Panther. Oh, bisa ya? Gede banget ya. Nih anginnya. Ini emang lu pengen stylenya suara berisik gini apa karena kebetulan baru jadi aja? Kebetulan baru jadi aja sih. Karena urusan knalpot belum beres ya? Kenapa belum beres? Karena suaranya agak Masih, lumayan. gua juga iya, masih berisik mau ya. nyari knalpot juga. Ya, agak lumayan beres ya. Dan pertama kali gue duduk yang gue komentarin adalah koplingnya enteng banget. Enteng banget. Ini enteng banget. Ini lebih enteng dibanding koplingnya Vario dulu. Ini kalau buat nyetir macet-macetan sih nggak ada capek. Nggak ada capeknya. Nah, kita coba ya. Oke. Oh, emang racing. Boleh. Knalpotnya sih agak lumayan ngajak. Waduh, tuh apaan? Ya, Itu apa ya? Tadi mentok di itu aja sih, apa namanya? Bagian dalam ya? Mesinnya sih terasa tidak gimana ya? Tidak mesin disetel buat pelan-pelan ya. Agak heboh. Oke, terus yang kedua setelah gua rasain mobil ini mesinnya enteng, enak. Buat ditariknya beda sama karakter karbu lah, jauh lah. Cuman ganti persnelingnya itu agak mentok jok Mentok ke kiri. jok, iya. Mentok jok ke kiri ya. Terutama pas pindah ke gigi 2 ya. Iya, ke gigi 2 tuh ini tuh agak mentok banget. Tapi sebenarnya posisinya sih udah, dan emang Toyota tuh jauh banget sih. tapi kalau setengah kopnya agak deg-degan ya? Emang setelan begitu apa masih harus fine tune lagi? Kayaknya memang harus fine tune lagi. Sebenarnya pas di bengkel setelahnya itu untuk mesin nggak dibongkar lagi sih memang. Jadi kita terima dari hasil mesin yang udah dipasang di bengkel sebelumnya. Oh, jadi lebih ke gimana Lanjut ya, finishing lah ya, finishing ya. Tapi mesinnya ya sebenarnya suaranya agak heboh ya. Heboh. Cuman kalau Tahu deh ini di bawah, iya, jadi karena harus agak teriak-teriak supaya agak kedengeran. Iya, agak kedengeran. Karena apa ya, agak heboh di dalam. Nggak heboh, bener. Dan ini kan nyetir pelan ya. Gue lagi ngebayangin kalau di tol sih. Di tol berisik sih. Agak berisik ya. Terus ini posisi joknya emang ya itu tadi yang gue bilang. Iya. Kalau di lu mungkin ya. agak kurang pas. Ini gue masih belum terbiasa dengan koplingnya enteng banget tapi agak tinggi ya. Iya, betul. ini ngomongin fine tune tadi yang gue bilang. Ini kan berarti kemarin abis ganti ECU-nya berarti bukan standar ya? Iya, itu bukan standar karena ya kan kita lihat tadi apa individual coil juga. Iya. Oh iya juga sih udah di video coil. Nah, jadi waktu itu kan pernah naik dyno tuh berarti kan untuk di tuning. Itu waktu itu lo dapat berapa kalau boleh di sharing? Waduh, itu ya nggak banyak lah. Nggak banyak. Cukup lah untuk di bawah. XXX apa XX aja? XX saja. XS aja. WHP tapi. Nah, Oh, XS WHP gitu. Iya. Oh, jadi nggak sampai SSX ya? iya. Dan mobil ini enteng loh. Iya, Mobil ini beratnya nggak enteng. nyampe 1 ton ya. Nah, tapi gue mau nanya nih kan tadi udah yang gimana. Iya, itu pakai apa ya ECU-nya? ECU-nya pakai Pakai apa? Max ECU. Oh, Max ECU. Mini. Max ECU mini. Iya. Itu berarti udah Max ECU-nya itu udah termasuk ada output buat AC segala macam. Oh, berarti kan soalnya ada beberapa ECU standalone tuh yang paling basic itu dia nggak bisa ngedrive AC. Berarti ini bisa ya? Yang itu bisa. Oke. Ini juga sebenarnya kayaknya tuh harus ya retune lagi sih memang. Ada beberapa yang harus setel lagi lah istilahnya gitu. Untuk pertanyaan bodoh selanjutnya, walaupun kayak gini lo pasti nggak kepikiran. Cuma lo pernah ini nggak kira-kira ini mobil boros apa enggak sih semenjak pakai mesin 5E dengan ECU Ini dengan dan setelan ini karena mesin Iya. ini kan setelannya dibilang kalem juga. Enggak juga ya kalau dari suaranya. Boros sih. boros ya? dia. Boros. Oke. Untuk ukuran 1500 1500 ini boros. boros. Padahal di body enteng ya. Dengan bodi yang enteng. Nah, itulah yang harus mungkin harus retune lagi ya. Oh, iya sih harus di-retune lagi ya. Tapi kalau rasa mesinnya menurut tuh udah cukupan untuk saat ini. Untuk saat ini sih masih cukup lah. Karena kan
di sini kita nggak bisa ngetesin agak lumayan kenceng nih. Iya. Cuman apa ya? Kalau di sini sih mesin jadi jauh lebih enak dibanding sih yang Jauh pas di 2E. iya 2D. AC-nya dingin lagi sebel. Nah, untuk kaki-kaki iya sih agak lumayan keras. Tapi Coba di, kita tanya di gimana. belakang keras nggak? Gimana di belakang? Ini karena kita lagi muter di komplek GBK jadi nggak terlalu kerasa. Iya sih nggak terlalu kerasa ya karena Kecuali malah mungkin udah di atas kecepatan 40 terus mulai ketemu jalanan yang agak lumayan mungkin gue baru bisa itulah baru bisa komen lah. Tapi emang kayak sih keras. Kayaknya sih keras. Iya, Tapi kayaknya emang keras. kebetulan kan ini mobil kan joknya juga triplek ya, triplek ya benar. Triplek ya kebetulan ya. Emang Joknya triplek jadi tahun segitu kan Starlet kan emang joknya kan seadanya aja lah yang belakang. Lagi gue duduk tengah dah. iya sih di tengah jadi agak keras ya. keras. Lumayan keras. Tapi emang mobil itu kalau settingan dibuat kenceng ya. Kan gue beberapa kali kan bawa mobil yang suka dipakai drag gitu kan. Zaman dulu. Emang gini sih kalau lagi di RPRD ya. Dut-dutan gitu. Iya. Suaranya juga ya gitu deh. Dut-dutan gitu. Nah, Jadi kayak deg-degan kan. itu lu setengah kopling tadi. Iya sama kopling. Oh. Iya, kalau sama kopling gitu, Bin. Dengan deg-degan. Ngomongin ini kan berarti sekarang mobil setelah berapa 4 tahun ya? 4 Iya, tahun setelah ya. 4 tahun. Udah tinggal finishing lah ini Iya, kan tinggal hitungannya tinggal finishing ya. Hmm. Kira-kira lu ada wishlist lagi nggak yang masih harus ada dikerjain lagi di mobil ini gitu selain Untuk di mesin? mobil ini paling ya itu buat nge-tuning lagi sama ya mungkin kedepannya kalau catnya udah agak itu gua repaint lagi. Oh, jadi sih Untuk ngulang si bodinya ini sendiri ya. bodinya aja. Wishlist kedepannya repaint lagi gitu Repaint ya? sama retune. Padahal Udah. sebetulnya udah pernah repaint ya, cuma Iya, kira-kira karena- sempet jogrok di bengkel lama. Jadi butuh repaint ulang lagi. Tapi ya sebenarnya untuk ngomongin cat juga masih belum parah-parah. Masih belum Masih belum parah-parah parah. sih. Cuma karena waktu itu kan di bengkel lama kan yang biasanya di bengkel kan ditaruh kopi lah, Iya apalah, sih, ditaruh kayak mobil lah dan jatuh barang-barang lah. Jadi ya gimana ya? Jadi emang perlu peremajaan lagi lah untuk catnya ini sendiri. Itu sih belum jelek banget, cuma ya mungkin kedepannya kita nggak tahu karena kebetulan udah ada titik karat lagi ya. Nah iya, untuk titik karatnya lagi tuh Walaupun udah. masih kecil sih, belum gede tadi cuma. Cuman udah agak mulai bermunculan lagi. Jadi tuh kalau teman-teman. mesin udah nggak ada rencana pengen lu upgrade lagi powernya gitu, Masih biar jadi 300 WHP gitu. masih ada target sih yang ke ya mudah-mudahan 3 digit gitu kan. Oh, Tapi masih belum berani juga sih kalau gua agak mengerikan ya kalau mobilnya kayak gitu ya. Seteng ini soalnya. Seteng ini. padahal ini aja horsepowernya masih hitungannya puluhan WHP aja, rasanya Iya. udah kenceng banget ya. Iya, rasanya Iya, udah rasanya enteng. juga Soalnya enteng. bodinya kayak enteng sih ya. Bodinya enteng dan mobilnya juga gimana ya? Ini mobil tuh nggak perlu diet ya. Nggak Mobil perlu, nggak perlu diet. nggak perlu. Nggak perlu Nggak perlu diet. diet karena mobilnya enteng. Udah banget. enteng ya. Setahu gua tuh 800 kilo apa ya? Walaupun mobil ini nggak mungkin pakai harian juga sih kayaknya ya. Agak Enggak, capek ini mah juga. Ya. capek gua. Dia punya sendiri ngomong capek. Capek gua motoran aja udah enak kok buat Iya. harian. Oh jadi ini emang mobil buat lo weekend main-main Iya, aja main-main gitu ya? aja nongkrong. Mobil pergaulan lah istilahnya. Iya. Bener, mobil-mobil main. Oke, jadi sekian untuk ngebahas Toyota Starlet kotak punyanya Mas Arya ini. Jadi cukup sampai di sini aja untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.